Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, kita awali dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hari ini teman-teman sudah sarapan belum? Oke, sudah sarapan. Sudah siap belajar berarti ya? Iya. Oke, hari ini seperti biasa mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial di jam pertama ini. Kalau sudah siap, kita mulai saja. Kita awali dengan doa. Silahkan Ayub dipimpin untuk doa. Siap. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Guru cek dulu kehadirannya hari ini. Ilal, Jajuli, Fatur Rahman, Nurul Himatul, Alfia, Ayub, Vicky, Sultan, Najwa, Diva, Atoila, Noval, Nur Khalifah, Naila, Rita Rahmadani, Ainun, Feby, Runi, Desta, dan Rifai. Oke, hadir semua ya. Oke. Kalau sudah hadir semua, kita sudah siap buat belajar hari ini? Oke. Kemarin pelajaran coding yang sebelumnya kita sudah bahas tentang berpikir komputasional. Oke, hari ini kita akan belajar materi yang baru, yaitu tentang kecerdasan artifisial, konsep kecerdasan artifisial. Ada yang sudah pernah dengar? AI, ada yang udah pernah dengar belum? Sudah, oke. Biasa, ada yang pernah pakai AI? Ada, buat apa? Ngerjain tugas, mencari jawaban. Di mana tuh cari jawabannya? Di Google. Oke, apalagi? Pakai cici, betul. Buat apa pakai cicinya? Nyari resep masakan, boleh. Ya, jadi sebetulnya teman-teman sudah kenal ya kecerdasan artifisial. Nah, pada materi kali ini Bu Guru akan mengajak kalian belajar bersama-sama memahami dan mengenal kecerdasan artifisial itu apa, manfaat dalam kehidupan sehari-harinya apa, serta dampak positif dan dampak negatifnya. Sebelum itu, Bu Guru akan sampaikan dulu tujuan pembelajarannya hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, nanti kalian akan Bu Guru ajak untuk menyimak penjelasan dari Bu Guru mengenai apa itu AI ya, atau kecerdasan artifisial. Nanti teman-teman harus bisa ngejelasin apa itu kecerdasan artifisial secara sederhana dan jelas. Lalu nanti yang kedua, kita akan berkolaborasi secara kelompok per kelompok untuk menyelesaikan lembar kerja untuk membuat tabel manfaat kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari serta dampaknya. Lalu yang ketiga, nanti setelah berkolaborasi dan kerja kelompok, diskusi, teman-teman akan Bu Guru ajak untuk presentasi per kelompok mengenai hasil dari apa yang sudah kalian lakukan di lembar kerja dan memaparkan pula dampak positif dan negatif dari kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada yang mau tanya dulu? Kita mau ngapain hari ini? Tadi sudah jelas ya kegiatan kita hari ini mau apa aja? Oke, kalau begitu silahkan kalian
lihat ke depan. Sebelum itu Bu Guru mau cek konsentrasi kalian dulu biar pikirannya ada di sini ya, bukan hanya tubuhnya aja dan badannya ada di sini, tapi pikirannya juga sudah siap ada di sini. Yuk, tarik nafas dulu. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Oke, cek konsentrasi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tidak ada yang salah. Berarti sudah siap belajar ya hari ini ya. Oke. Yang pertama yang akan Bu Guru paparkan adalah apa itu kecerdasan artifisial. Oke, boleh lihat ke depan. Vicky, Ayub, atau Noval, Juli, Pater, lihat dulu ke depan. Ilham, apa sih kecerdasan artifisial itu? Kecerdasan artifisial atau kalian kenalnya AI ya adalah teknologi yang membuat mesin dapat berpikir dan belajar seperti manusia. Jadi bekerjanya seperti manusia. AI ini siapa yang buat? Manusia juga, disebutnya programmer ya. Lalu AI digunakan untuk mengenali suara, gambar, teks, dan membuat keputusan. Tadi sudah ada contohnya teman-teman yang pakai ya, kata Ayub cari jawaban Bu di Google. Nah, berarti itu kan kalian meminta bantuan AI untuk mengerjakan masalah kalian ya. Lalu yang ketiga contohnya itu asisten virtual. Asisten virtual itu contohnya apa? Google Assistant ya. Halo Google, ya saya hari ini pengen masak mie goreng. Coba kamu carikan resep mie goreng misalnya ya. Lalu rekomendasi video dan robot pintar ya. Nah, manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari nanti di lembar kerja kalian akan mengerjakan ini juga, tapi akan Bu Guru paparkan dulu secara umum. Nanti yang kalian kerjakan di lembar kerja itu secara spesifiknya ya. Nah, manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membantu belajar dengan aplikasi pintar. Kalian terbantu nggak ada AI? Terbantu, oke. Mempermudah mencari informasi di internet. Membantu transportasi dengan peta digital, Google Map ya, pernah pakai Google Map? Pernah, oke. Untuk hiburannya ada rekomendasi lagu, film, dan games. Lalu untuk di dunia kesehatannya itu, sekarang itu AI digunakan untuk mendeteksi beberapa penyakit melalui robot pintar. Ya. Lalu dampak positifnya, yang pertama membuat pekerjaan jadi lebih mudah dan cepat, betul nggak? Iya. Lalu yang kedua meningkatkan efisiensi belajar dan bekerja, jadi tidak membuang waktu banyak, efektif dan efisien, lebih cepat dan tidak membuang energi banyak, begitu ya. Lalu yang ketiga membantu manusia dalam menyelesaikan masalah besar, membuka peluang inovasi di berbagai bidang. Jadi kalau lagi kesulitan cari ide, kadang kita minta bantuan AI untuk bantu kita, begitu ya? Iya. Oke, ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya yang pertama dapat mengurangi beberapa jenis pekerjaan manusia, betul nggak? Iya, di mana-mana sekarang sudah pakai tahu e-money ya, kartu yang itu ya. Iya, jadi mempermudah, contohnya bayar tol. Dulu kan bayar tol itu ada orangnya ya, buat bayar. Sekarang ada nggak orangnya? Diganti sama mesin otomatis ya. Iya. Lalu yang kedua, bisa menimbulkan ketergantungan teknologi. Contohnya siapa nih yang main HP aja? Iya, gara-gara ada AI jadinya senang main HP terus ya. Yang ketiga, resiko penyalahgunaan data pribadi. Lalu yang keempat, menyebarkan informasi yang tidak benar jika tidak diawasi. Itu tadi materi tentang kecerdasan artifisial, manfaat dan dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang mau tanya dulu? Sebelum kita ke lembar kerja? Tidak ada? Paham? Oke, kalau paham. Oke. Untuk kegiatan kita yang kedua, Bu Guru punya LK, lembar kerja. Di sini ada tabel untuk kalian isi per kelompok. Silahkan diskusi dan berkolaborasi secara kelompok, memberikan contoh manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kalian nanti tulis dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa. Paham? Paham. Oke, Bu Guru akan bagikan LK-nya per kelompok 1.
Ya. Oke, sebelum mulai coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Iya, tadi ada yang salah satu orang, Najwa. Kenapa Najwa kurang konsentrasi sepertinya, atau enggak sudah nggak sabar pengen ngerjain LK? Oke, baik teman-teman. Teman-teman tadi sudah dapat lembar kerjanya masing-masing. Langkah kerjanya adalah yang pertama, kalian silahkan tulis nama-nama anggota kelompok kalian. Lalu yang kedua, diskusikan manfaat KA dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Apa saja yang suka kalian gunakan. Lalu diskusikan pula, di situ paparkan positif dan negatifnya, dampaknya. Dampak positif dan dampak negatifnya. Paham? Oke, sebelum mengerjakan, yuk tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ayo, oke, tepuk 1. Oke, silakan mulai ya. Diskusi kembali, oke. Oke. Silahkan. Ya, oke. Oke. Oh, oke. Dah. Oke, sebutkan apa aja contoh manfaat KA dalam kehidupan sehari-harinya. Apa tuh? Banyak aplikasi belanja online. Oke, 4 ya, sebutkannya ya. Lalu kalian paparkan juga. Dari contoh itu, dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa. Ya. Oke. Ya, oke. Diskusi. Oke. Oke. Ya. Nanti kalau sudah boleh angkat tangan ya. Kelompok mana dulu nih yang sudah? Mana? Oke, kelompok 3 sudah. Kelompok 4 juga sudah. Kelompok 1 sudah? Oke, kelompok 2 yang terakhir. Sudah juga kan? Oke, kita presentasi ya. Kita presentasi dari yang pertama menyelesaikan terlebih dahulu, yaitu kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Oke, kelompok 3. Ya. Oke, nah. Ya. Silahkan paparkan, perkenalan dulu. Kami ke teman-teman. Teman-teman perhatikan dulu, ya. Ke sebelah ke sini. Enggak clear. Ya. Kami dari 1, 2, 3. Kami dari kelompok 3. Oke, kelompok 3 akan mempresentasikan manfaat dan dampak KA dalam
kehidupan sehari-hari. Oke, kita lihat ya hasil diskusi kelompok 3. Manfaatnya ada apa saja? Banyak aplikasi belanja online. Oke, yang pertama katanya banyak aplikasi belanja online. Dampak positifnya apa? Membantu menemukan barang sesuai kebutuhan dengan cepat. Membantu menemukan barang sesuai kebutuhan dengan cepat. Betul. Negatifnya? Bisa membuat orang boros karena sering tergoda promo dan reklame. Oke, dapat membuat orang itu boros dan karena sering tergoda sama promo katanya. Kelompok 4, perhatikan. Lihat hasil kelompok 3. Yang kedua apa katanya? Adanya mesin pencari informasi seperti Google. Oh iya, yang kedua katanya adanya mesin pencari informasi Google. Untuk apa? Positifnya apa? Membantu siswa belajar lebih cepat, memberikan latihan soal otomatis, mempermudah mencari informasi. Oke, katanya mempermudah siswa itu belajar dan cari informasi. Tapi ada negatifnya juga. Apa negatifnya? Siswa bisa malas berpikir sendiri dan hanya mengendalikan jawaban dari aplikasi. Oke, jadi siswa itu malas pikir gara-gara apa-apa ada di Google. Betul. Yang ketiga apa tuh? Adanya aplikasi penerjemah bahasa. Betul, Google Translate ya. Positifnya apa? Mempermudah orang untuk menerjemahkan Ke berbagai bahasa dengan cepat dan mudah. Oke. Negatifnya? terjemahan kadang tidak akurat Oke. sehingga menimbulkan salah paham. Kadang terjemahannya nggak semuanya benar dan menimbulkan salah paham. Betul. Yang keempat apa contohnya? Adanya perkiraan cuaca. Oke, ada perkiraan cuaca. Positifnya apa? Membantu memberi peringatan dini saat ada cuaca buruk sehingga lebih banyak orang bisa Mempersiapkan. Oke, jadi siap lebih dini kalau sudah tahu perkiraan cuaca. Betul. Negatifnya? jika sistem error bisa memberi informasi yang salah dan membahayakan masyarakat. Oke, katanya kalau sistemnya error dan perkiraan cuacanya salah bisa membahayakan juga ya. Oke, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, betul ya semuanya ya. Silahkan kelompok 3 LK-nya dibawa lagi. Selanjutnya yang akan presentasi adalah kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ayo kelompok 4. Silahkan. Kelompok 4. Ya. Oke, kelompok 4. Ya. Perkenalan dulu. 1, 2, 3. Kami kelompok 4. Oke. Mempresentasikan manfaat dan dampak KA. Oke. Kalau kelompok 4 beda nih. Ada apa? Yang pertama, adanya aplikasi uang Oke, kata kelompok 4 yang pertama ada aplikasi uang elektronik katanya. Positifnya apa? memudahkan transaksi, bisa cek saldo dan transfer kapan saja. Oke, positifnya katanya bisa cek saldo dan transfer kapan aja dan di mana saja. Oke, betul. Negatifnya? Resiko penipuan online atau kebocoran data pribadi jika tidak hati-hati. Oke, negatifnya katanya datanya bisa bocor kalau nggak hati-hati penipuan online. Betul. Lalu yang kedua sama nih, kalau sama tadi dengan kelompok 3 ya. Adanya mesin pencari seperti Google. Positifnya coba Bu Guru lihat, siswa jadi belajar lebih giat. Betul. Negatifnya jadinya siswa malas berpikir karena apa-apa dari Google. Betul. Yang ketiganya sama juga tadi ya, ada perkiraan cuaca ya kelompok 3 ya? Atau kelompok 3 tadi ada perkiraan cuaca? Iya, sama kelompok 4 juga ada perkiraan cuaca. Membantu orang lebih mempersiapkan lebih dini jika akan terjadi hujan atau cuaca buruk. Betul. Tapi perkiraan cuaca juga negatifnya bisa salah informasinya. Betul. Lalu yang keempat, banyak aplikasi belanja online. Oke, tadi juga kelompok 4 ada belanja online ya? Iya.
Manfaat positifnya itu, dampak positifnya adalah orang itu lebih gampang menemukan kebutuhannya dengan cepat ya, tanpa harus pergi ke pasar, betul. Lalu negatifnya membuat orang itu ingin berbelanja terus dan tergoda promo dan rekomendasi belanja dari aplikasi, betul ya. Ini hampir sama dengan kelompok yang tadi, kelompok 3, tapi nggak apa-apa, dampaknya berbeda. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Terima kasih kelompok 4. Silahkan dibawa lagi LK-nya. Kita lihat dari kelompok 1, sama nggak coba? Ayo kelompok 1, silahkan. Kelompok 1. Oke. Mana lembar kerjanya? Oke. Coba kita lihat dari kelompok 1, contoh manfaat AI-nya sama nggak? Yang perkenalan dulu, belum berkenalan. Oke, kami dari 1, 2, 3. Kami dari kelompok 1. Kelompok 1. Oke, kita lihat ya contoh manfaat kayaknya apa aja. Mesin pencari informasi atau Google, ya sama aja tadi ya. Lalu positifnya jadi cari informasi lebih cepat dan mudah, betul. Negatifnya jadinya malas berpikir, hanya mengandalkan informasi dari Google, betul. Oh, ini ada yang berbeda nih. Dari kelompok 1 ada peta digital atau Google Map. Positifnya apa? Mempermudah orang untuk menghindari macet dan jadinya tepat waktu. Hemat waktu, ya betul. Hemat waktu dalam mencari perjalanan, betul. Tapi negatifnya apa? Bergantung ke Google Map terus ya, bergantung berlebihan, jadi itu dampak negatif ya, tidak baik. Lalu yang ketiga beda juga nih, apa? Untuk hiburan sesuai minat seperti game, musik, dan video, betul. Positifnya kita bisa menemukan hiburan sesuai minat kita, jadinya lebih cepat dan menyenangkan, betul. Negatifnya membuat kecanduan gadget dan mengurangi waktu belajar, betul. Lalu yang keempatnya untuk deteksi penyakit melalui robot, betul. Positifnya diagnosanya jadi lebih cepat dan keselamatan pasien lebih gampang ditangani, betul. Negatifnya datanya bisa salah, jadi hasil diagnosanya juga bisa salah sehingga berbahaya bagi pasien, betul juga. Oke, dari 4 ini betul semua ya, dampak positif dan negatifnya juga baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 1. Nih, LK-nya dibawa lagi. Ya, yang terakhir kelompok kelompok 4, kelompok 2 ya. Ya, kelompok 2 terakhir menyelesaikan LK. Jadi terakhir presentasinya. Silakan maju, no. Ya. Weh, hati-hati, Ayub. Oke. Silakan. Perkenalan dulu, teman-teman. Ya, 1, 2, 3. Kami dari kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 presentasi. Contohnya ada apa saja tuh? Google Search sama ya tadi. Lalu ini Google Translate. Nih, ada tadi ya kelompok berapa yang Google penerjemah itu? Kelompok 4 apa kelompok 1? Kelompok 1 ya? Iya. Lalu adanya peta digital sama kayak kelompok 1. Lalu ada perkiraan cuaca. Coba dampaknya, perkiraan cuaca memberi manfaat peringatan lebih dini tentang cuaca. Kalau ada cuaca buruk lebih bisa siap-siap, betul. Tapi bisa juga informasinya salah sehingga perkiraan cuaca juga bisa salah, betul. Oke. Dampaknya sudah baik semuanya ya. Oke, peta digital juga kalau terlalu bergantung pakai map, orang itu jadi terbiasa pakai map, lama-lama dia nggak tahu jalan yang sebenarnya ya, karena ketergantungan dengan Google Map. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Isinya hampir sama dengan kelompok yang lain, tapi dampaknya berbeda. Terima kasih kelompok 2, silahkan duduk kembali. Oke, teman-teman, sudah semuanya presentasi. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, contoh manfaat K-nya sudah betul semua. Tadi ada apa saja? Ada mesin pencari informasi Google, lalu ada peta digital tadi, lalu ada aplikasi belanja online, lalu tadi ada perkiraan cuaca, lalu tadi ada penerjemah bahasa ya,
penerjemah bahasa. Semuanya betul dan dampak positif negatifnya juga yang kalian paparkan sudah baik. Bu Guru ucapkan terima kasih. Teman-teman sudah berkolaborasi dan diskusi dengan baik. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, Runi, apa? Oke, tadi Runi katanya apakah IA itu bisa mengubah wajah kita? Bisa nggak teman-teman? Bisa ya? Iya, sekarang itu bisa mengedit wajah kita, bisa jadi animasi, bisa jadi kartun, ataupun yang kalian inginkan, bisa bergerak begitu ya? Mulut dan matanya. Oke, karena itu semuanya adalah buatan artifisial atau kecerdasan artifisial. Ada beberapa aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk edit foto dan video. Contohnya apa saja tuh aplikasinya? Apa? CapCut, betul. Canva, Capcut tadi ya. CapCut tadi sama ya, udah disebutin sama Rita. Oke. Jadi intinya AI itu mempermudah manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk memecahkan masalah mereka dan mempermudah kegiatan manusia sehari-hari. Oke. Itu ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, hari ini tadi kita belajar apa aja ya? Bu Guru kasih penguatan dulu. Hari ini tadi kita belajar apa? Pengertian apa? Kecerdasan artifisial. Lalu yang kedua, manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada dampak positif dan negatifnya. Oke, tepuk satu, tepuk dua, satu. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita tarik kesimpulan bersama-sama ya, teman-teman, hari ini. Oke, kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, AI itu adalah teknologi yang dibuat oleh manusia, tapi dia cara berpikirnya itu seperti manusia. Ya, ini sangat banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. AI juga punya dampak positif dan dampak negatif tergantung penggunanya. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan kecerdasan artifisial ini agar dampak negatifnya lebih sedikit atau tidak terlalu banyak dampak negatifnya. Yang lebih dominan adalah dampak positifnya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Bu Guru ingin kalian mengisi lembar refleksi. Lembar refleksi ini untuk mengetahui perasaan kalian hari ini mengikuti pembelajaran dengan Bu Guru. Oke, ini individu ya, silahkan diisi. Oke, diisi. Jangan lupa diberi nama, bagaimana perasaan kalian pembelajaran hari ini. Ya, silahkan. Oke. Ya, silahkan diisi. Oke, diisi, silahkan. Diisi bagaimana perasaan kalian hari ini mengikuti pembelajaran dengan Bu Guru dan ingin pembelajaran berikutnya tuh seperti apa? Ya. Ada yang sudah? Oke, cepat sekali. Coba. Oke, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Kelompok ini juga sudah? Oke. Ya. Terima kasih. Sangat happy. Oke. Terima kasih. Kelompok satu sudah? Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman hari ini sudah mengikuti pembelajaran. Apa tuh mapel kita hari ini? Coding dan kecerdasan artifisial. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik, berkolaborasi dengan baik, kerjasama dengan baik. Lalu tadi presentasi juga sudah cukup baik, mampu memaparkan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tadi sudah bisa menyebutkan contoh manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari,
memaparkan pula dampak positif dan dampak negatifnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang etika penggunaan AI atau etika dalam menggunakan kecerdasan artifisial ini dalam kehidupan sehari-hari. Mohon dipersiapkan untuk pembelajaran berikutnya. Kalau sudah paham benar tadi apa yang Bu Guru sampaikan hari ini? Sudah? Oke, bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan? Oke, kalau begitu terima kasih teman-teman. Bu Guru kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Silahkan dipimpin Ayub untuk berdoa. Siap. Ya Rabbi bil Mustafa lil maqsidana wa ghafirlah ya wasi'al karami ya Allah ya Tuhan kami mendapatkan maksud kami, semoga Tuhan mengampuni pada dosa yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Bu Guru ucapkan untuk kegiatan pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Bu Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi